Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihah, bi ni'matil iman wal islam, bi ni'matil afiyah, bi ni'mati taulil umuri li ta'atillah. Ikhwanul mu'minin ukhti fillahi jami'an rahimakumullah. Sebagaimana kita ketahui bahwa puasa Ramadan merupakan salah satu rukun Islam yang keempat. Kita menyadari dan paham betul bahwa puasa Ramadan hukumnya fardu ain bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Maka barang siapa seseorang yang meninggalkan puasa Ramadan atau seseorang yang berbuka sebelum tiba waktunya, yang tidak ada uzur yang dibenarkan oleh syariat Islam, maka akan mendapatkan azab yang pedih di akhirat kelak. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait azab yang pedih ini, maka ada hadis sahih. Dalam hadis tersebut dikisahkan bahwa dahulu ketika Rasulullah SAW sedang tidur lelap, didatangi oleh dua orang malaikat, dua orang laki-laki. Dua orang laki-laki tersebut menarik lengan Rasulullah, membawa Rasulullah menaiki gunung yang terjal. Di tengah perjalanan gunung yang terjal tersebut, di tengah kegelapan malam, tiba-tiba Rasulullah SAW mendengar teriakan yang begitu keras sekali. Rasulullah bertanya, dan dijelaskan oleh dua orang laki-laki tersebut bahwa itu adalah salah satu teriakan penduduk neraka yang mendapatkan siksa. Kemudian Rasulullah melakukan perjalanan lagi, dan tiba-tiba Rasulullah melihat beberapa orang yang digantung kakinya, digantung dalam posisi kakinya di atas. Kemudian terlihat mulutnya robek dan mengalirkan darah terus-menerus. Rasulullah bertanya dan dijelaskan oleh kedua orang laki-laki tersebut bahwa itu adalah salah satu contoh umat wahai Rasulullah yang ketika di dunia berbuka puasa Ramadan sebelum tiba waktunya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ikhwanul mu'minin wa tifilai jami'an rahimakumullah. Dari hadis tersebut kita bisa ambil kesimpulan itu merupakan salah satu tamsil, kejadian atau peristiwa yang Allah perlihatkan kepada Rasulullah SAW sebagai pelajaran bagi kita sekalian, yaitu sebagai ancaman yang keras bagi siapapun yang berbuka sebelum waktunya tanpa ada uzur syar'i, tanpa ada uzur yang dibenarkan oleh syariat Islam. Selain itu juga pernah Rasulullah diperlihatkan tamsil-tamsil dalam melakukan Isra Mi'rajnya. Ketika itu Rasulullah melihat ada seseorang yang memotong padi secara terus-menerus, yang panen secara terus-menerus. Rasulullah bertanya dan jelaskan di situ adalah ibaratkan seseorang yang ketika di dunia senang amal jariyah yang kelak akan mendapatkan pahala terus-menerus dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah melihat lagi ada seseorang yang memukul kepalanya, merasa menyesal, memukul kepalanya terus-menerus sampai mengalirkan darah. Rasulullah menjelaskan bahwa itu adalah seseorang yang ketika di dunia sering meninggalkan sholat dengan sengaja. Mereka menyesal di akhirat dengan memukul kepalanya terus-menerus sampai berdarah. Kemudian Rasulullah SAW melihat lagi ada kuburan, ada makam yang begitu harum wanginya. Dijelaskan oleh Rasulullah bahwa ketika itu adalah salah satu kuburan seseorang yang beriman, yaitu Mas Sito dan anaknya, di mana beliau ketika itu mendapatkan siksaan yang begitu keras, ya. Dicelup dan digodok oleh Fir'aun, ya, dalam air yang mendidih. Beliau adalah seseorang yang mempunyai iman yang teguh, tidak goyah imannya, jadi mempertahankan tauhid, ya, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu harum makamnya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari beberapa tamsil peristiwa di atas, semoga kiranya ini menjadi pelajaran bagi kita sekalian, terutama mungkin tamsil tentang siksaan bagi siapa saja yang berbuka sebelum tiba waktunya. Ini semoga bermanfaat bagi kita sekalian. Semoga kita senantiasa menjaga puasa kita agar puasa kita adalah puasa yang berkualitas, ya. Puasa yang diharapkan akan mendapatkan ampunan dan derajat yang takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin Allah ya rabbal alamin. Al-haqqu minallah wal khata'a min indi nafsihi. Kebenaran datang dari Allah dan kesalahan merupakan kebodohan dari al-fakir sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.